Saya ingin kita buka Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-19 mulai. Perhatikan semua, saya baca, Anda simak baik-baik. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau punya Yesus, itu pun sama seperti memiliki seluruh kepenuhan Allah. Penuh dengan Yesus itu penuh dengan Allah. Gitu. Kepenuhan. Nah, ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kata yang menarik adalah bisa Anda pelajari di teks-teks ayat-ayat yang lain di Perjanjian Baru tentang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dunia politik itu belum berdamai dengan dirinya. Dan kita gereja punya tugas memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oke? Coba dunia seni atau media udah berdamai enggak dengan dia? Belum gitu. Saya senang waktu kita temui Direktur SCTV dan dia cerita misi SCTV 25 tahun ke depan. Apapun yang dilakukan SCTV untuk bangsa ini, wah saya senang sekali. Betul-betul berupaya memperdamaikan media dengan dirinya. Pendidikan belum berdamai dengan dirinya. Gereja itu punya tugas memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, itu ayat yang penting menurut saya untuk saya bacakan karena itu termasuk tugas dan misi ini memperdamaikan 7 pintu gerbang dengan dirinya. Satu lagi yang saya ingin tekankan adalah, lihat ini aja deh langsung. Lihat di depan. Ini sudah kita lihat. Udah ya ini ya? Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau bumi ini suasananya mau seperti di surga, itu kerajaannya harus datang. Dan cara kerajaannya datang adalah jadinya kehendaknya di 7 pintu gerbang. Makanya kita nih gaweannya belum selesai kalau bumi belum seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau bumi sudah seperti di surga ya selesai gitu kan. Tetapi memang kita kalau lihat enggak mungkin suasana di bumi seperti di surga kalau kerajaannya enggak datang lewat pelaksanaan kehendaknya. Itu konsep kemarin. Nah, ini yang saya mau tuju, halaman ini. 2 mandat utama kerajaan bagi kita. Kita punya 2 mandat penting. Ini termasuk gawean gereja kita ini sampai kapanpun. Coba belajar teologi ya, dan Anda akan lihat.
Ternyata mandat raja bagi kita, para raja, itu ada dua ini saja. Pertama mandat budaya, yaitu menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Gereja harus bertanggung jawab mandat budaya. Mandat budaya itu bahasa lain yang sering dikatakan mentransform atau transformasi. Masyarakat ini ditransformasi lewat diterobosinya gates, pintu gerbang. Itu disebut mandat budaya, culture mandate, mandat budaya. Nah, inilah tugas gereja. Bagaimana gereja membangun atmosfer, institusi, sampai kepada program pendidikan yang kuat bagi bangsa, bagi kota. Mandat budaya itu bicara tentang bagaimana semua sakit sosial di masyarakat disembuhkan oleh gereja. Mandat budaya bicara tentang bagaimana mengasyir munculnya generasi posmo dan generasi platinum. Mandat budaya bicara tentang bagaimana gereja masuk ke dunia seni dan menguduskan dunia seni. Karena dunia seni belum berdamai dengan dirinya. Itu mandat budaya. Tapi ada lagi yang disebut mandat menjadikan murid. Matius 28 itu bukan mandat penginjilan. Orang menginjil belum tentu memuridkan, tapi memuridkan biasanya menginjil kan. Nah, mandat yang kedua itu bukan mandat penginjilan, tapi mandat making disciples. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi ke seluruh dunia untuk ngapain? Hah? Make disciple kan? Jadikan semua bangsa murid. Berarti mandat amanat agung itu amanat pemuridan. Makanya jangan mati dulu sebelum punya murid. Karena mandatnya nanti belum selesai Anda mati, laporannya apa? Yesus saja itu mau mati, besoknya disalib. Malam ini dia doa di Taman Getsemani. Doanya, lihat Yohanes 17. Dia bilang, doa-doanya disampaikan kepada Bapa, laporan tentang apa yang dia sudah lakukan kepada murid-muridnya. 8 hal yang Yesus lakukan, Yesus laporkan di Yohanes 17. Dia bilang, aku telah mengenalkan namamu Bapa kepada mereka. Aku telah menjaga mereka yang kedua. Aku telah merawat mereka yang ketiga. Aku telah mengajar mereka yang keempat. Aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kelima. Aku telah mengutus mereka yang keenam. Terus ada 8 hal yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Anehnya, waktu Yesus mau mati, dia tidak melaporkan bahwa dia pernah memberi makan 5.000 orang. Dia tidak melaporkan bahwa dia telah membangkitkan Lazarus dari kematian. No, Yesus laporannya bukan setelah 1.500 kali mengajar. No. Laporannya itu mau mati cuma satu. Ngelaporin soal 12 murid yang dia muridkan 3,5 tahun pakai nyawa. Jadi kalau Anda mati nanti malam, laporanmu apa? Kita nih sebagai gereja, Yesus tuh lihat, udah 3,5 tahun muridin orang pakai nyawa. Kita maunya 3,5 bulan minus nyawa. Ya nggak jadi-jadi. Wong yang Yesus saja Tuhan, itu muridin orang butuh. Masa 3,5 tahun? Itu plus nyawa. Kita pengennya pakai program minus nyawa. 3,5 bulan. Nggak jadi. Yang Tuhan saja 3,5 tahun pakai nyawa. Sebatas nyawa. Gereja maunya program 3 bulanan minus nyawa. Ya nggak jadi murid. Emang enak, pemuridan itu proses. Pemuridan itu sebatas nyawa. Jangan mati dulu sebelum laporannya benar. Yesus besoknya mati, hari ini laporannya pemuridan. Kalau nanti malam Anda mati, laporanmu apa? Ini penting, itu parameter kehidupan. Saya tiap saat tuh berjaga betul loh. Saya sedang memuridkan enggak? Kalau enggak bahaya, saya sedang tidak ada di mandat yang kedua. Tapi juga saya pastikan day by day, setiap tarikan nafas saya sedang melaksanakan mandat budaya. Apa urusan saya sama pendidikan? Apa urusan saya sama masyarakat? Apa peran saya sama menguasai bumi? Apa peran saya sama lingkungan? Mandat budaya. Saya bicara apa sama kota saya? Kalau enggak, waduh ini mandat 2 ini enggak dihidupi. Hidup ini garing. Coba, ada yang mau bertanya? Kenapa going saya garing? Jawabannya Anda tidak punya tujuan.
Orang yang hidupnya tidak punya tujuan pasti muter-muter dan jenuh. Ya enggak? Kenapa saya sampai di sini dari Brebes? Kenapa? Kenapa saya sampai sini dari Brebes? Karena saya punya tujuan. Kalau saya nggak punya tujuan, sampai Cirebon saya muter-muter, 3 hari nginep Cirebon, balik Solo. Solo ke mana gitu kan. Saya nggak punya tujuan. Tapi kalau saya punya tujuan, waduh, ada perjuangan menuju ke sini. Hidup itu penuh pencapaian dan kinerja kalau punya tujuan. Orang yang nggak hidup di mandat ini benar-benar orang yang nggak mencapai apa-apa, lelah, jenuh, kosong. Hidup kosong itu karena ketiadaan beban budaya. Beban mandat. Mandat budaya dan mandat memuridkan. Oke, jadi ini hanya gambar besar saya berikan supaya kalau saya pulang itu Pak Andi dan teman-teman ini semua tahu gereja kita ini ngapain gitu loh. Jadi di dalam memproduksi murid, untuk murid dipersembahkan merubah budaya. Saya ulangi, tugas Alkitabiah dari sebuah gereja adalah mencetak disciples untuk dipersembahkan kepada masyarakatnya, untuk mentransform masyarakatnya lewat serangan kepada budaya masyarakat. Itu gereja, bukan gereja-gerejaan. Kepuasan kita bukan menyelenggarakan hari Minggu dengan sukses, ya ampun. Ini kepuasan kita, tinggal dalam mandat. Raja kok, King of Kings kasih mandat, dan gereja hidup di sini. Nah, nanti saya pulang, semua rekan-rekan ini mulai telusuri mandat ini dan aplikasinya dalam tiap-tiap hidupmu. Secara budaya, saya pegang peran apa merubah sosial budaya masyarakat. Secara murid, saya sedang memuridkan gak? Mungkin saya khotbah, tapi mungkin saya nggak memuridkan. Bisa jadi saya ini pelayanan terus tapi nggak punya murid. Gawat. Ukuran berhasil dalam ikut Yesus itu soal murid, bukan soal pengikut, bukan soal pelayanan, bukan soal pegang media, pelayanan musik. Itu penting semua, terima kasih untuk pemusik, media, pengkhotbah, terima kasih. Tapi kalau semuanya minus murid, itu parameter pelayanannya di mana? Cara ngukur orang pelayanan adalah gini, muridmu. Makanya kepuasan kita ini bukan gini loh, gua jago khotbah, gua pemain musik. So what? Hah? Ada ukuran seperti itu dalam kesuksesan pelayanan di Alkitab? Bahasa pengkhotbah? No. Yesus pengkhotbah jago, tapi toh dia tidak laporkan kepada Bapa waktu mau mati, Bapa aku telah berkhotbah 3.000 kali. Enggak, laporannya, aku telah memberi hidupku untuk orang yang kau beri padaku. Murid-murid. Yohanes 17, judul perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Setelah amin dia ditangkap, besoknya disalibkan. Dan itu ternyata laporan terakhir. Kalau nanti malam kau dipanggil Tuhan, siap enggak kasih laporan? Berapa orang yang telah kau lahirkan dari rahim rohanimu? Wah, kalau kau hidup di 2 mandat ini enak. Bangun tidur itu sejahtera, sukacita itu ada. Enggak perlu upaya untuk sukacita. Karena kau sedang ada di mandat sang raja. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Saya minta, ya, kedua. Mandat kerajaan. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas dan bla bla bla. Kita mau lihat dulu sisi pertumbuhannya. Saya mau tolong Anda lihat pertumbuhan kekristenan. Dengan cepat saja lihat. Apa yang disebut dunia pertama? Eropa, Amerika, Oseania. Itu termasuk Australia dan sebagainya itu. New Zealand termasuk sana. Tapi lihat dunia ketiga. Asia kita ini termasuk dunia ketiga. Afrika, Amerika Latin, dunia ketiga. Lihat, negara berkembang tuh Eropa, Amerika, Oseania, itu negara berkembang kan? Tapi negara itu negara maju, yang negara berkembang adalah yang bawah, Asia, Afrika, Amerika Latin. Selalu ada semacam pembedaan seperti itu di masa yang lalu, ini seperti ini. Negara-negara atau bangsa-bangsa yang memang memberi, kaya, itu Eropa, Amerika, Oseania, kesannya begitu.
Yang selalu menjadi negara penerima seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin. Negara yang cepat sekali pertumbuhannya selalu itu kan. Kita orang-orang Asia slow growing nations. Soal gereja, di Amerika tuh selalu jadi model coba. Rasanya kalau ada seminar gereja-gereja yang diselenggarakan orang bule, laku keras, orang Asia itu, kalau ikut konferensi gereja, pertemuan gereja, konferensi gereja di Amerika, wow, kita bondong-bondong utus orang ke sana, ke sini, ke sana. Kita ini peniru. Belajar prinsip nggak apa-apa, tapi kadang-kadang diangkut tuh programnya, bentuknya, waduh berat, metodenya. Kalau belajar ke tempat lain itu jangan mental peniru. Nah Amerika Latin, Afrika, Asia itu disebut gereja peniru. Padahal misalnya yang kurang ajar nih, Peter Wagner tahu? Penulis buku Peter Wagner. Tulisan bukunya itu dia datang ke Asia, dia rekam pergerakan Asia atau dia tulis sebagai bukunya. Jadi sebenarnya parameternya sudah mulai gereja tuh Asia, lihat. Sekarang situasinya telah berubah, saudara. Soal pertumbuhan luar biasa. Pertumbuhan kekristenan. Tuh, Eropa segitu tuh. Bahkan Eropa ini sekarang disebut ladang misi, ngeri ya. Padahal yang bawa Kristen ke negara kita tuh siapa? Eropa loh. Sekarang Eropa malah ladang misi. Kasihan deh loh. Asia sekarang coba lihat Asia kayak apa. Oh, aduh, Afrika segitu tuh pertumbuhan Kristennya. Padahal di Afrika itu setiap hari orang Kristen baru itu 50.000. Tiap hari. Jadi Anda bangun tidur tuh di Afrika tambah orang Kristen 50.000. Banyak ya. Di Afrika 1 minggu itu ada 1.500 gereja baru. Banyak nggak? Seminggu 1.500 gereja itu banyak loh. Setiap hari 50.000 Kristen di Afrika. Tapi masih kalah sama Asia. Asia itu paling tinggi loh. Hebat Asia itu, lagi dilawat memang. Kok macet. Perubahan sedang terjadi. Lihat, dari negara yang seperti itu jadi seperti itu ya. Berbalik semua. Dari itu menjadi macet. Nah, menjadi, lihat sekarang yang fast growing nation adalah ini malah. Kemarin waktu krisis global Amerika kolaps. Tapi lihat Asia berdiri tegak, nggak terlalu kolaps. Pertumbuhan kekristenan hari ini Asia nomor 1. Populasi dunia, Asia paling banyak. Anak banyak rezeki. Wow, banyak. Populasinya jadi 60%. Manusia itu ada terbanyak itu di Asia. Di Bandung pula. Nah, ini sebetulnya masa tuayan terus berjalan, tapi coba lihat, walaupun pertumbuhan terjadi begitu, ini lihat, memang ini tidak mengacu pada 2012. Tapi saya mau lihat, mau tolong Anda lihat begini, kalau bencana alam terus terjadi seperti ini, sebenarnya apa maksudnya? Pertumbuhan kekristenan dahsyat, kemudian ditambah dengan bencana alam seperti ini. Tantangan iklim yang luar biasa. Ini data-data yang lalu saja nih, belum ada tambahan data baru loh. Baru data lalu, topan kategori 4 dan 5 itu topan yang mengerikan. Itu bisa mengangkat rumah keluar dari akar tanah itu. Sepanjang tahun 2004 aja di Amerika itu sudah terkejut dengan 1.717 kali tornado. Nah kemarin ini tahun lalu itu sudah 2 kali lipat tornado. Mengerikan, Amerika itu sekarang diancam tornado terus. Jepang itu topan itu tercatat 2004 aja 10 kali. Sekarang Jepang udah 2 kalinya. Mengintip terus nih, rekor tahun-tahun cuaca panas, temperatur paling panas, coba lihat. Itu yang kuning itu rekor baru tuh. Berarti setiap tahun tuh ada pertambahan panas. Biasa sekali orang Eropa, sekarang kalau musim panas itu mati karena kepanasan. Kalau musim panas di Eropa itu, kalau Anda ke Eropa di musim panas itu, kolam-kolam kota tuh jadi tempat favorit untuk berendam. Makin panas itu data masih 2004 loh. 2008 lihat, lebih panas dari semuanya.
Jadi memang benar ini. 2003 kematian karena gelombang panas di Eropa. Orang mati kepanasan kayak cacing itu baru kali ini dalam sejarah dunia itu. Masa panas mati itu terjadi di zaman kita itu. Topan di Myanmar itu 78.000 tewas, 56.000 orang hilang, gempa di Cina 50.000 orang tewas. Ini saya pas habis itu sebentar saya di sana itu 5 Agustus 2008 Washington goncang topan di ini wah ini lapangan-lapangan di Cina itu sudah jadi tempat orang tidur di situ. Baunya luar biasa, kumuhnya luar biasa. Wah orang buang kotoran seenaknya di seluruh situ tuh. Enggak malu lagi udah, enggak ada WC umum. Wah itu secara mental dan keadaan jiwa itu rontok. Karena enggak ada penanganan. Itu bencana di Cina ini di tahun 2010 nanti itu enggak akan tertahankan lagi, terutama menyerang kota-kota besar. Shanghai akan tenggelam. Shanghai itu diramal tenggelam. Bangkok itu akan tenggelam segera. Bangkok itu enggak akan bertahan 10 tahun dari sekarang, enggak akan. Bangkok akan hilang dari peta. Mengerikan sekali. Filipina sudah menunjukkan gejala mau hilang dari peta itu. Anda lihat Bangladesh, banjir terhebat seluruh Asia itu Bangladesh. Bangladesh itu setiap kali banjir itu daerahnya tinggal 5%. Bangladesh itu mengerikan sekali. Banjir terburuk, 200 juta orang dilanda banjir, itu kan seluruh Indonesia maksudnya. Kebanjiran kok se-Indonesia, coba. Wah, China tuh ngeri sekali. 5 juta orang dievakuasi, kita kan paling Padang 5.000. 5 juta dievakuasi. Pakai becak apa? Itu, wah 5 juta tuh banyak itu. 700 orang meninggal. Aduh, padahal saya itu baru saja tuh foto di sini loh. Saya foto di sini, saya pulang kok jadi kayak gitu loh. Apa sih? Aduh. Daerah Shanghai itu. Wah itu mengerikan sekali itu. Tahun 2007 itu 50% Bangladesh terendam. Separuh Indonesia kalau terendam bagaimana coba? Itu baru 2007 loh. Bangladesh ini sebentar tinggal 5% tok wilayahnya setiap banjir. 5 juta orang dilanda banjir. Dan tahun ini Jakarta itu lebih parah dari 2008, ya kan? Anda sudah dengar di televisi? Daerah-daerah di Jakarta akan tenggelam. Dan jangan lupa, itu akan tambah mengerikan di kemudian hari. Banjir di India, kami tidak pernah melihat banjir seperti ini. Di Uttar Pradesh itu ngeri. Di Bihar saja 14 juta orang terkena imbas, 500.000 rumah hancur. Jadi baru bangun rumah, jadi tahun depan udah hilang lagi gitu loh. Bangun lagi, hilang lagi, tiap tahun bangun rumah. Makin kere, stres, penyakit jiwa itu di mana-mana. Bangladesh dan India itu paling banyak orang gila sekarang ini. Di Hong Kong saja, 1 dari 5 orang Hong Kong itu gila sekarang. 1 dari 5 orang Hong Kong itu menderita gejala penyakit jiwa akut. 1 dari 5 orang Hong Kong. Kalau di Jakarta, 3 juta, 4 juta, 3-4 juta dari 13 juta orang Jakarta itu rentan gila. Kenapa tuh aku cerita ini nanti? Aku mau kasih tahu nanti Mas. Tsunami Aceh. Lihat, Aceh. Itu yang dulu. Nah, itu yang sekarang. Nah, ini akan semakin buruk di kemudian hari. Ijo-ijonya di Nusantara ini akan banyak hilang. Tahu nggak paru-paru kedua yang diharapkan di dunia? Paru-paru dunia kedua, Indonesia kan? Yang pertama Amazon. Tapi dua-duanya sekarang ini bukan disebut paru-paru lagi. Garis pantai Banda Aceh. Garis pantai. Sekarang hilang. Hilang. Nah, Aceh nanti akan mengalami earthquake lagi katanya sekitar 2010 karena di patahannya dia itu sudah mulai terasa sekarang mengalir ke Aceh. Getaran patahannya. Jadi itu lebih hebat dari ini di Aceh.
Aduh, saya waktu ada di sini nih, bersama tim. Jakarta? Dekat kan sama Anda? Banjir akan semakin menghebat di tahun-tahun yang akan datang karena solusi nyata belum dikerjakan. Sampai tahun ini nggak ada solusi. Ganti gubernur, tidak ganti solusi. Disebabkan kompleksitas masalah saling terkait. Persoalannya masalah Jakarta itu menyangkut politik, duit, dan otonomi daerah. Itu masalah. Jakarta tuh nyalain Bogor, tapi Bogor nggak mau diselain karena struktur tanah. Jadi saling nyalain, nggak ada solusi. Mereka nggak bisa. Jakarta dan Bogor, Jakarta Selatan sama Jakarta Utara nggak saling menyalahkan itu. Dan berat sekali. Itu biayanya begitu tinggi secara politik, keuangan, dan otonomi daerah. Tahun 2060 Jakarta hilang dari peta. Itu NASA yang bilang. 2080 Jawa Barat separuhnya hilang. Jadi Banten tuh hilang sama Jakarta itu 2060. Tapi 2080 separuh Jawa Barat itu pasti tidak ada di peta lagi. Itu prediksi NASA. Anda mau tinggal di mana? Udara dan langit kelam di atas Jakarta dilihat dari foto satelit, maka Jakarta paling hitam warna langitnya dibanding semua kota lain di Indonesia disebabkan polusi. Warnanya abu-abu tua Jakarta itu. Dipenuhi CO2 dan timbal pada kadar yang jauh melampaui tingkat dapat ditolerir. Itu sebabnya Jakarta itu penuh kasus kemandulan sekarang. Kanker, ISPA, stres itu meningkat di Jakarta. Itu karena timbal. Mengerikan sekali. Jakarta itu sudah tidak layak huni. Krisis dunia yang terbaru, mau tahu? Awal 2008 harga beras melonjak 45%, hampir 50%. 4 tahun terakhir harga beras meningkat 2 kali lipat. Kemarin Menteri Pertanian yang baru sudah mengatakan kita siaga karena ada krisis pangan akan melanda. Nanti Anda makan nasi itu nggak segampang tahun ini. Karena semua lahan pertanian akan mengalami kegagalan panen. Serempak di dunia kena banjir. Kenapa? Lumernya kutub utara dan kutub selatan, gletsernya itu akan membuat permukaan air laut di seluruh dunia akan meninggi. Sekarang ini penguin itu semua nggak tahan, bergerak ke utara semua. Beruang kutub itu dicari udah susah karena lari ke paling kutub. Karena semua es mencair, mereka kepanasan. Buat kita tuh kita sudah jadi es batu, mereka hot masih. Padahal kalau kita di tempat yang sama, kita udah jadi es batu. Tapi buat mereka tuh udah panas. Waduh, harga beras tertinggi dalam 20 tahun terakhir, ya hari ini. Harga gandum naik 25%, wah ngeri naiknya. Ini di seluruh dunia seperti ini kecenderungannya beras, gandum. Masyarakat tuh sampai membelanjakan 10% pendapatan untuk makanan. Banyak negara belum berkembang belanjakan 80% pendapatannya untuk makanan. Sekarang nih rata-rata bangsa di dunia, terutama negara berkembang, itu uangnya tuh 80% untuk makan. Gimana mau nabung? Baru nabung dikit, rumah hancur, bangun rumah, gitu. Kasihan sekali masyarakat. 100 juta orang lapar baru muncul. Presiden Bank Dunia. Banyak nggak itu? Hah? Anda di sini berapa orang nih? 100 orang lapar bareng? Belum heboh. 100 juta lapar bareng. Pakistan mengerikan, Indonesia. Pertumbuhan yang mengagumkan. Di sisi seperti ini, kekristenan. Ini loh yang saya mau Anda coba lihat. Setelah tahun-tahun itu, tadi pertumbuhan begitu cepat, perubahan, bencana-bencana, mengapa kita belum selesaikan tugas? Saya nggak akan membahas ini karena ini bahasan lain. Anda lihat seperti ini? Hah? Coba lihat.
700 juta orang miskin dan melarat, 500 juta kelaparan, 500 juta anak yatim, 100 juta pemulung, 120 juta anak jalanan. Saya hanya mau ngomong ini Anda tuh ngapain kalau sudah lihat seperti ini. Dibutuhkan ke depan dan mulai sekarang gereja yang berani mati. Bukan gereja yang berani kebaktian. Mau menderita. Begini loh, ladang itu menuai menunggu Anda. Bandung ini pasti kena bencana, Brebes juga kok. Rata kok kita kena bencana. Masalahnya, kita ini mencari jawaban saat bencana apa menjadi jawaban saat bencana. Ini keadaan ini tidak akan makin enak secara lingkungan. Makanya saya sedang memikirkan ini, teman-teman juga dari GISI juga pikirkan, nggak tahu saya dari teman-teman di Jakarta yang lain, tapi yang jelas satu tim kami sedang bicarakan untuk pendidikan tim SAR. Gereja harus menjadi jawaban dalam banyak hal. Kita mesti mendidik anak-anak muda jadi tim SAR yang elit, solid gitu, bisa membantu pemerintah. Karena sebentar lagi bencana itu akan melanda kota-kota. Dan kalau kita tidak siap, gereja tidak menjadi jawaban. Menurut saya, situasi sulit ini diizinkan supaya kita bergegas tampil raja-raja yang dicari. Kalau situasinya seperti ini, rajanya nggak nongol-nongol. Kalau nggak seperti ini, rajanya nggak nongol. Gitu loh. Jadi keadaannya dibuat menguning, ladang itu dibuat menguning dengan paksa supaya Anda muncul. Alkitab berkata, dunia ini menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Saat kapan dinyatakan? Saat diperlukan. Perlu nggak dalam keadaan seperti ini tadi? Perlu sekali. Berani mati, mau menderita. Makanya kemarin nilai-nilai itu diletakkan awal supaya apa? Toh Anda siap jadi jawaban buat masyarakat Anda. Sudah kan ini kemarin? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Harus loh. Memikul salibnya setiap hari loh. Kita kalau sharing soal salib kan paling di Komsel kan jarang sekali kan. Saudara-saudara, ini pas saya pikul salib ini. Sungguh. Tiba-tiba uang saya hilang. Ini pas hari ini, pas saya pikul salib. Loh lah kemarin? Karena pikul salib itu setiap hari loh. Kesaksian kita nih hebohnya kalau pas disalib kita jarang sekali kesaksian. Kalau pas kena salib baru kesaksian. Artinya kita enggak pikul salib tiap hari. Pikul salib tuh harus tiap hari. Kalau gereja mentalnya enggak begitu, nanti kalau kota butuh kita enggak siap. Aku nih sedang mikir, ya ampun petani-petani bawang merah di Brebes pada gagal. Papa mertuaku saja itu yang lalu itu gagal tuh bisa sampai 4-5 kali masa panen. Kasihan loh. Banyak orang kere baru, nelayan-nelayan di Brebes tuh beli solar aja udah susah. Ribuan anak keluar sekolah kerjanya mancing ikan buat papinya sama maminya makan. Ngeri sekali. Di Brebes itu masyarakatnya 30% miskin masuk di media Indonesia. 30% kere. Sampai di Brebes itu ada kelurahan, itu dari lurah sampai penduduk isinya kere semua. Pengemis, itu muncul di Trans TV. Ya, Trans TV ya sayang. Bayangkan ada kelurahan, semua penduduknya sampai lurahnya itu pengemis. Itu hebat loh itu terjadi di Brebes. Masa saya nggak menangis sebagai warga Brebes? Kita nonton TV, loh di mana? Di sebelah Brebes. Itu satu kelurahan kere semua, lurahnya itu pengemis. Kaipang, ini kelurahan Kaipang ini. Terus saya ada di kota yang sama loh. Nggak nangis saya ini, sementara saya makan masih oke gitu, tuh pengemis itu, bahkan di Quran disebutkan 30% warga Brebes itu di bawah garis kemiskinan, 30%. Nggak menangis kita nih. Gereja di Brebes, sibuk urus kebaktian, berperang satu sama lain di Brebes, nggak pernah ketemu satu pendeta dan pendeta lain, dan gereja terbesar di Brebes jemaatnya 150 orang. Terbesar, itu pun pas Natal. Kenapa saya tahu? Gereja mertua saya. Pas minggu biasa 70 orang ya saya kira. Itu terbesar, the biggest church in Brebes. Udah dikit, nggak berkualitas, males, nggak buat apa-apa. Jengkel nggak gereja nggak menjadi jawaban, malah mencari jawaban terus. Gereja itu jadi jawaban, bukan cari jawaban.
Aduh, ini kalau Bandung nanti ada banyak kesulitan, siap enggak? Jangan, masyarakat kita enggak cari cuman yang pinter-pinter khotbah, tapi kehidupan yang menjadi jawab. Bukankah ini tujuan kita bergereja toh? Menjadi jawaban atas pendidikan, atas lingkungan yang rusak, atas bencana, muncullah. Pikirkan dong, kira-kira nih kalau ada longsor di Jawa Barat, gereja perannya apa ya? Mulai cerdas, bersidang menentukan nasib kota. Kalau mentalnya nggak berani mati dan mau menderita, ya nggak bisa jadi jawaban. Wong jadi jawaban itu masih susah kok. Mau menderita kok. Berani mati kok. Kita nih mungkin ada yang berani mati tapi juga nggak berani lapar. Coba baca kalimat itu. Kalimat terakhir itu. Tingkat komitmen kita menentukan tingkat radikalitas kita. Kalau komitmennya udah sebatas nyawa, pasti radikal. Oke? Bla bla bla. Aduh, keuangan Kristen hari ini coba lihat. Lihat, bagaimana gereja nggak kemaruk coba. Mau gereja ada jawaban buat bangsanya, ngurus keuangan aja kayak gini gereja kok. Kecuali gereja ini enggak. Ini gereja dikutub soalnya. Loh, gereja itu penggunaan keuangannya kayak begini. 99,9% pendapatan digunakan untuk diri sendiri. Karena dialah kita nggak seperti itu. Dunia A ini dunia betul-betul yang belum ada Yesus. Kalau dunia B ini seperti Indonesia, ada Yesus tapi masih sulit. Tidak terlalu bebas negaranya. Bayangkan, lantas nggak terjangkau daerah merah yang belum terjangkau. Karena sumbangsihnya gereja cuma 0,01% dari uang berapa tuh coba. Total income seluruh uangnya Kristen di dunia, itu baca coba, itu uang kita seluruh dunia. Coba baca. Aku bingung bacanya itu 12 apa sih itu? Itu kan US dollar. Jumlah yang diberikan untuk pelayanan Kristen itu 1,73%. Ya ampun, dari total income. Income kita segitu, lihat. Total income tapi yang diberikan untuk pelayanan itu 1,73%. Terus lihat, jumlah yang diberikan untuk misi itu 5,4% dari 1,73%. Untuk misi. Gimana dunia dimenangkan? Kemaruk kita nih cari duit untuk diri kita sendiri. Terus dari 5,4% dari total giving, coba lihat. Bagaimana 5,4% tadi itu pemberian itu untuk misi itu, berapa digunakan untuk menjangkau yang belum terjangkau? Lihat, untuk Kristen lagi. Jadi yang udah segitu tuh masih untuk Kristen. Tuh. Larinya ke Kristen lagi loh. Udah dikit lari ke Kristen lagi. Kita nih Kristen di dunia ini kebangetan. Gereja kalau nggak cepat kingdom mindset, dunia nggak dimenangkan. Nggak kingdom mindset, berat. 87%-nya dari mana? Dari itu tuh 5,4%. Dari itu masih 87%-nya untuk Kristen lagi. Bangun gedung kayak. Untuk program nggak perlu kayak. Untuk acara-acara boros kayak. Persentase seluruh pendapatan Kristen digunakan untuk yang belum terjangkau. Lihat tuh, 1% tadi dari total income, 5,4 dari itu, ya. Kecil banget ya. Terus, kejahatan gereja. Dibuktikan bahwa pemimpin gereja menggelapkan 21 miliar US dollar per tahun. Hebat ya pemimpin gereja ya, hebat ya, korup kan. Gimana mau membersihkan bangsa, wong gereja masih korup. Katanya itu yang dibersihkan tuh rumah Allah dulu. Baru bangsa. Tapi pemimpin gereja tuh korupnya setengah mati. Ini uang nih hilang di korup pemimpin loh. 21 miliar US dollar.
Karena ada dialah, tidak ada korup. Pak, yang belain kau cuman saya, Pak. Jangan pernah ragukan cinta saya. Apa yang kita pelajari? Mental kita belum siap jadi jawaban. Soal duit, soal keberanian menderita menolong menjadi jawaban. Ini saya sedang melakukan potret supaya Anda tahu gini loh. Kita masih jauh. Kita mainnya cuma gereja-gerejaan. Dari duit kita, mental kita, pikiran kita, motif kita, masih gereja-gerejaan. Laporan tahunan penggelapan keuangan gereja lebih besar dari keseluruhan dana misi luar negeri di seluruh dunia. Coba, hayati itu kalimat itu. Laporan tahunan penggelapan keuangan gereja itu lebih besar dari keseluruhan dana misi. Hah? Siapa yang mestinya bangsa paling korup di dunia? Bangsa gereja. Terkorup itu. Ampun deh. Gini terus kita bilang, winning the world, menangkan dunia. Saya ini mau ketawa apa mau nangis loh. Saya sedang memilih untuk itu. Ketawa tuh ngetawain diri kita yang bodoh, tapi memilih untuk menangis karena situasinya kok nggak dibenahi dari waktu ke waktu gitu loh. Paling nggak di Bandung yang gereja mau korup, mau mental nggak jadi, nggak berani mati, nggak rela menderita, itu dibenahi dari titik malam ini, siang ini. Ya, dari kita dulu ya, kita wakili ya gereja se-Bandung. Kami nggak bisa gini terus. Gereja-gerejaan doang dunia menanti kita, nggak bisa. Waduh, tambah nangis. Aduh, udah enggak usah, saya enggak mampu menggambarkannya. Oh, ya ampun. Dana misi saja, itu untuk misi bangsa-bangsa yang sudah punya Kristus loh. 86%. Misionari kita bukan untuk dunia Islam loh. Misionari kita tuh untuk dunia Kristen 73%. Saya melakukan pelayanan misi going, kemana? LA. Ya apa sih LA? Afghanistan kayak Pakistan gitu loh. Misi di Australia, di mana Melbourne? Ya ampun, itu termasuk negara ternyaman di dunia tuh Melbourne. Misi kok di Melbourne. Kita menangkan lewat radio. Loh radio itu 96% untuk orang yang tidak butuh. Tuh, salah sasaran semua kita. Literatur kita tuh lihat, 91% literatur kita lari ke orang Kristen. Ya ampun saudara, buka matamu, kita sedang tidak menjangkau dunia loh. Loh tadi Kristen katanya bertambah, secara agamawi dan tren ya. Tapi Kristen macam apa yang dihasilkan? Kita mau tanya itu. Quality. Oh ini jangan, ini menyinggung perasaan Anda, enggak usah. Problema yang menghadang penuntasan mandat, ini problemanya. Satu, problema eksternal, natural disaster, bencana alam yang menantang kesiapan kita jadi jawaban. Ingat, akan merata, tidak ada tanah di bumi yang akan aman kita jejaki. Tidak akan itu. Alkitab bilang makin sulit, dan penelitian foto satelit, semua orang yang ahli di bidang lingkungan hidup mengatakan yang sama, bahwa memang cenderung makin sulit. Untuk memperbaiki atmosfer kita, itu NASA berkata kita perlu 300 juta tahun. Tahu nggak ozon lubang? Tahu? Tahu ozon lubang? Itu penyebab apa terbesar? Kanker kulit. Makanya nanti kanker kulit akan makin banyak karena ozon belum ditambal. Tapi semua sedang memikirkan menambal ozon. Tahu berapa lama menambal ozon? 300 juta tahun. Kita udah jadi debu. Baru jadi. Aduh. Saudara, makanya penyakit kulit akan merebak luar biasa saat ozon di utara dan di selatan bolong. Bayangkan kok semuanya mesti ratusan tahun dikelolanya. Ini butuh kings muncul. Menurut saya kalau dosa dibenahi dan pemerintahan Allah ditegakkan, langit akan tunduk. Bumi akan pulih. Karena penguasaan bumi ada di tangan raja-raja kan? Oh iya, kita bukan memerintah pakai teknologi, pakai pengetahuan, tapi pakai otoritas kebumian.
Hei. Problema internal, gereja tanpa mindset dan mental kerajaan. Jadi kalau mau benahi problema kita, menghadang mandat kita itu internal nih dibenahi dulu nih, mentalnya. Halo, siap nggak? Berani lapar? Aku nggak mau tanya berani mati. Berani lapar? Umumnya berani mati karena belum ada kenyataan kan. Kalau berani lapar kan sebentar lagi. Jadi tantangan saya yang paling real. Berani lapar? Oh, tantangan mati itu terlalu jawan-awan. Berani lapar? Mindset dan mental. Maka dari itu kalau enggak kingdom hari ini, coba bangun kerajaan sendiri, bangun denominasi merek sendiri, curang soal duit, enggak siap menolong masyarakat, mindsetnya bangun kebaktian, ritual, mana mungkin harus diganti ini loh. Harus diganti ini, harus diganti ini, harus ini. Baca sama-sama yang mau kita bangun. Kingdom vision, kingdom message, kingdom values, kingdom mentality, kingdom community. Akhirnya, God in action. Tuhan baru bergerak kalau dia menemukan komunitas kerajaan. Mentalnya benar, pandangannya benar, visinya tajam, value-value-nya kuat mendukung semua pergerakan. Jadi gereja kalau mau jadi jawaban, tidak ada lain. Beritanya mesti berita kerajaan. Karena berita kerajaan artinya apa? Tidak peduli self, kehendaknya yang jadi atas self kita. Baru keren, ditekuk kemanapun gereja siap. Gimana kalau tahun depan Tuhan mau A, Anda mau ke A? Siap ditekuk kemanapun? Saya kira. Nah, saya selesai, tapi sekiranya ada yang mau bertanya, saya mau kasih waktu. Saya sebenarnya masih 10 menit. Saya ingin lebih tanya jawab ya, TikTok. Silakan. Silakan. Dengan demikian saya sebenarnya sepanjang hari ini saya sedang menggambarkan begini, siapa Anda dan apa tugas Anda, oke? Jadi gereja itu maksudnya apa, ngerti? Iya dong. Terjawab nggak? Jadi gereja maksudnya apa, terjawab nggak? Wah semoga. Kalau yang seperti ini tetap nggak bisa menjadi pengertian, pengetahuan tentang bagaimana dan kita mau apa, aduh berat gereja-gerejaan pasti. Cepat bertanyalah, 10 menit. Yuk, ada mau tanya? Ya. Sesuatu yang membuka pola pikir yang baru, mindset yang baru tentang bergereja. Jika gereja kita, dalam hal ini karena kita adalah pengerja di sebuah gereja, ada satu otoritas di atas gereja kita yang mungkin tidak memiliki satu kesamaan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan kalau di kemudian hari kita ingin ini menerapkan di dalam segala kehidupan kita bergereja di kemudian hari? Maksudnya saya gitu? Bisa. Oh gitu. Siapa tahu sedikit melenceng gitu, tapi saya masih pengen kesini gitu gimana? Kok Andi diapain gitu? Iya, jadi kalau berurusan sama otoritas itu memang otoritas tidak selalu lebih tahu atau lebih cepat tahu daripada kita kan. Nah itu memang yang mengurus otoritas di atas kita itu adalah yang menjadi sumber otoritas yaitu Tuhan. Jadi prinsipnya adalah satu, jelaskan kepada otoritas yang kita tahu dia tidak tahu. Dengan pendekatan yang manis, baik, sopan, hormat. Kalau perlu, kalau sharing dia nggak mau dengar, bisa kasih kaset, kasih literatur, apapun yang mendukung supaya otoritasmu dilengkapi olehmu. Dengan semua cara yang manis, smart. Oke, lakukan. Yang kedua, tidak berubah pula, ingetin. Yang ketiga, enggak berubah juga, doakan. Karena apa? Yang bisa jita otoritas di atas kita, hanya otoritas di atasnya lagi.
Jadi doanya mulai begini, Tuhan cita kepalanya. Kalau Tuhan nggak cita-cita juga, dan memang kau sudah nggak bisa bertahan, doa terakhir adalah begini, Tuhan, mungkinkah aku tetap di sini dengan keadaan mandul dalam pelayanan? Mungkin ini bukan kandang yang tepat. Tuhan beri aku roh kerendahan hati untuk pamit karena kami memang tidak bisa bersehati. Maafkan saya. Jadi saya tunggu buku-bukunya ya, literatur. Oke. Kalau dia yang persoalan, saya lebih mudah menjawab. Kalau gereja lain saya sulit. Oke. Ada lagi mau tanya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Manfaatkan. Ya, Pak. Saya mau nyanyi satu lagu. Oh, maksudnya mau tanya, Pak. Kaget saya. Lain serius. Ngapain nyanyi buat saya? Gini, Pak. Iya. Saya suka buat sesuatu yang melawan kalau itu bertentangan dengan prinsip tentang kerajaan. Ya. Itu istri saya yang di sana, yang bule di sana tuh. Saya pernah hampir di penjara 1 tahun karena waktu saya ngurus ke polisi, saya menyalahi aturan bahwa saya tidak melapor ke polisi. Tapi saya melihat ada peperangan rohani bahwa dia ingin uang dari saya. Dan dia buka itu buku pasal 61 bahwa kalau Anda tidak melapor, Anda akan masuk penjara 1 tahun atau bayar 5 juta. Lalu dia bilang, Bapak kan tahu sulit yang mana, kita selesaikan dengan cara yang baik. Pada saat itu, kami baru pindah dari Finland, saya di dalam merasa bahwa saya harus lawan. Dan saya lawan, dan saya minta waktu 2 hari untuk cari informasi. Dan memang capek, Pak. Untuk memberikan nilai bahwa saya nggak mau suap, apalagi istri saya, bukan nggak mau suap, nggak ada uang, Pak, untuk nyuap juga. Nah, tapi saya ingin melawan itu, tapi saya perlu 2 hari. Dan akhirnya saya datang dan Tuhan bukakan bahwa lawan polisi itu, bukan tentang polisi saya bicara, tentang otoritas pada waktu itu. Lalu saya bilang, Pak, contoh yang Bapak kasih salah. Dan yang kedua, saya tidak berbuat hal yang salah karena saya tidak tahu. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk di dunia nyata seperti gitu kan, Pak, dengan pemerintahan, birokrasi, apakah ada kiat untuk memunculkan nilai-nilai dari visi atau value? Karena kita berhadapan, khususnya saya kalau ngurus malaikat saya agak sulit, Pak. Makasih, Pak. Jadi dalam dunia yang kenyataannya seperti ini, gimana kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Tentunya pilihan yang terbaik adalah mempertahankan nuranimu tetap tentram dengan membela kebenaran di saat apapun. Itu pilihan ideal. Nah, kita sedang berhadapan dengan bangsa yang korup, di mana dia mewakili otoritas dari Tuhan. Pemerintahan yang paling bengis pun itu berasal dari Tuhan otoritasnya. Betul? Roma 13. Bahwa pemerintah sebengis apapun, sejahat apapun, mau Rusia kayak mau Iran kayak, pemerintah manapun itu berasal dari Tuhan. Nah, pemerintah memiliki sistem. Ada banyak hal yang kita upayakan nurani kita sudah baik, tapi sistem mendesak kita melakukannya atau kita mengalami kemandekan dalam semua hal. Nah, menurut saya semasa kita bisa membela dengan kebenaran, ambil contoh, sekarang ini kami sedang upayakan untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Itu ada muncul seperti lembaga Mawar Sharon dan sebagainya, lembaga bantuan hukum. Jadi desakan ke arah hukum, kita dibela ke arah hukum itu sedang dipikirkan gereja-gereja. Kayak di Semarang, Jakarta, Surabaya, itu gereja-gereja mulai punya klik atau geng LBH, lembaga bantuan hukum untuk menangani korupsi-korupsi di sistem atau hal yang seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa dilawan. Nah, itu yang memang saya sedih. Kita urusan sama bangsa ini sama sistem besar, tembok besar.
Nah ada beberapa hal yang tidak bisa, tapi ada hal yang bisa kita lawan. Seperti kalau misalnya kita upayakan tidak suap tapi terus ngurus 2 hari. Menurut saya kalau pilihannya memang ada bisa 2 hari, ambil 2 hari. Menurut saya supaya nurani kita tentram. Nah memilihnya seperti itu. Nah saya ini dengar cerita gitu loh. Ceritanya gini, ternyata sekarang ini kalau ada orang yang kena tilang di jalan itu kalau kita mau nyogok, itu nanti malah dijebak kita. Nah ada jebakan-jebakan seperti itu, ada rekayasa-rekayasa seperti itu. Jadi rumit sekali, sungguh membingungkan. Menurut saya jika nurani kita bisa kita tenangkan, kita tenangkan. Tapi kalau memang harus mengikuti alur, kita menyerah dengan hati begini, Tuhan ini otoritas darimu. Aku tidak bisa melawan, dia menetapkan sistem dan aku tidak berkutik. Aku mengikuti sistem bukan karena kehendakku, tapi karena aku sedang melawan sistem besar dan ini otoritas darimu. Dia ada toh karenamu. Itu hati kita. Karena beberapa hal kalau kita lawan, kita tidak ada di muka bumi ini lagi. Itu persoalan, karena sistem besar Pak. Jadi hati kita mesti begini, Tuhan, tidak ada keinginan melakukannya. Tapi aku berhadapan sama sistem ini. Kolaps semua hal. Beberapa pengusaha mencoba radikal, tapi hancur berkeping-keping pula. Tapi sebetulnya salah kan bukan di kita Pak. Negara ini punya sistem bobrok kan. Dan negara ini ada pemerintahnya atas seizin Tuhan. Jadi Tuhan backup begini, bahwa semuanya ini terjadi karena pemerintah belum direformasi kan. Nah kita gereja hari ini kalau dalam keadaan sulit, itulah kenapa kita nongol. Makanya sekarang ini seperti kemarin Pak Hutma Sitompul waktu dengar saya seminar penyembahan di Jakarta, Pak Hutma langsung samperin saya, Wing, tolong kader 30 pengacara saya akan berikan lembaga bantuan hukum kepada semua Kristen di Indonesia gratis. Kalau melawan sistem pun nanti kami siap. Hutma Sitompul itu keren loh. Nanti kalau saya mentraining 30 pengacara dia, itu upaya Pak, dari kita berhadapan sama sistem. Jadi nanti kita akan menjadi sah nurani kita secara hukum. Ayo dong, kita masuk ke hukum juga. Pertanyaan Anda tuh harus dijawab sama kita semua. Perannya apa kita lawan sistem besar dan tembok besar ini? Tapi yang jelas Pak, kalau dalam keterpaksaan tinggi kau melakukannya, katakan gini dalam hatimu, Tuhan, toh kau tahu bukan keinginanku. Desakan begitu kuat untuk mengikuti alurnya. Dan yang membuat alur pemerintahan yang otoritasnya darimu. Aku menyerah Tuhan. Kasih karunia akan datang kan? Tapi sebisa mungkin kau lakukan yang benar, pilih yang benar. Kalau saya perjuangkan sampai nurani saya tentram. Begitu keadaan membuat saya akhirnya tidak berkutik, saya akan menyerah. Saya menyerahkan pemerintah saya kepada Tuhan. Karena di tangan dialah keputusan dan pilihan. Bukan di saya. Oke? Bukan di kita Pak, bukan di kita. Pemerintah yang buat itu. Saya pernah ngurus dulu, satu lagi. Saya pernah ngurus di kepolisian, itu langsung ada data resmi. Padahal itu tidak resmi secara institusi, tapi resmi di polisi lokal. Ada ditarik di bawah meja tentang tarif untuk ngurus shortcut. Itu ada tarifnya. Coba yang buat itu siapa? Kan maunya kita juga tidak nyogok kan. Tapi begitu dia aturannya dibuat oleh dia sendiri, kita mau apa? Jadi ada jalur yang resmi dari institusi besar, tapi ada jalur di balik meja masing-masing institusi. Coba bagaimana? Yang seperti itu tuh sistem yang buat mereka sendiri namanya double system. Sistem bagus dan sistem lewat jalan-jalan seperti itu. Kalau enggak, aniaya kita juga, ya ampun. Sulit sekali bangsa ini. Makanya saya ini sedang memikirkan, kayak Pak Hutma tuh ngomong, Wing, saya sedih. Wing kalau tahu dunia pengacara kita sangat kotor. Wing kan hanya lihat di TV. Tapi saya tuh menangis setiap hari. Hutma Sitompul tuh lihat kok di TV. Hari-hari ini kan muncul terus kan, galaknya minta ampun kan. Tapi dia konsisten pada kebenaran. Pak Hutma Sitompul tuh ada persekutuan pengacara. Itu kelas wahid semua didikan dia. Dan dia bilang, saya akan reformasi hukum. Pertama-tama saya persembahkan untuk gereja. Keren itu. Ayo dong. Ini bukan tugas 1-2 orang dan jawabannya bukan saya saja yang menjawab. Semua kita harus menjawab. Betapa peliknya masalah bangsa ini. Sistem. Berapa? Waduh, mantap. Siapa mau tanya lagi? Soal pom bensin mungkin gimana reformasinya?
Ya. Oh, iya. Tolong yang berkaitan sama materi kalau bisa. Saya mau tanya ini Pak, saya pernah melayani pembantu saya yang yang entah sakit jiwa, entah kerasukan gitu. Akhirnya dia jadi Kristen. Hanya keluarganya di kampung itu jadi heboh gitu. Sikap saya tuh seharusnya gimana gitu? Karena waktu itu tuh saya sempat akhirnya dia pulang lagi ke kampung, jadi kumat lagi gitu. Waktu itu saya sempat pikir apa lebih baik masuk ke rehabilitasi Kristen untuk dilayani, tapi keluarganya itu ragu-ragu, ibunya ragu-ragu karena di kampung itu udah heboh gitu. Nah kita harus gimana gitu sikapnya Pak kalau dalam hal seperti itu gitu. Sebenarnya kalau agama yang kita sodorkan, kita ditolak masyarakat. Tapi masyarakat itu tidak pernah menolak kesembuhan, duit, maksud baik, itu tidak pernah ditolak masyarakat. Yang ditolak masyarakat itu simbol agama. Makanya hati-hati dalam menolong masyarakat, minimumkan atau hilangkan simbol agama. Seperti di Brebes, sekarang Brebes di pesisir pantai Brebes, terkunci bantuan Kristen dari gereja. Karena dulu waktu bagi-bagi supermi, langsung ngomong kami dari gereja, aduh terkunci. Semua tertutup lagi kepada bantuan. Bahkan dikhotbahkan katanya di masjid-masjid bahwa kalau Cina dan Kristen jangan biarkan ngomong satu kalimat pun tinggalkan. Saking traumanya sama Kristen. Sebenarnya mereka itu tidak menolak maksud baik kita, hanya mereka menolak simbol agama kita. Jadi menurut saya lakukan dengan tulus saja, tanpa kristenisasi, lakukan, upayakan yang baik. Sebenarnya orang-orang di desa itu kalau misalnya ada pendekatan baik dari kita, murni, kita tidak menonjolkan cara kita, maksudnya di depan mereka terus kita, sebentar, saya mau berdoa untuk anak ibu, terus tengking dalam nama Yesus atau apa. Nah itu enggak bagus kan. Yang penting anak ibu tahu anak ibu sembuh. Ibu setuju kalau anak ibu sembuh dengan cara saya? Enggak usah simbol agama. Ajak ke kamar, masuk kamar kayak teman saya itu, terus dilayani di kamar, yang penting kan tahu ibu anakmu sembuh. Nah banyak hal-hal yang mestinya kita lebih berhikmat ya. Saya merasa kasihan sekali tuh masyarakat Brebes itu sekarang gereja terkunci posisinya, tidak bisa menolong masyarakat lagi gara-gara supermi plus Yesus. Ya supermi aja gitu maksudnya. Ya. Itu dia, makanya seperti pembantu kami kalau pulang ke desa tetap pakai jilbab, KTP tidak usah diganti. Itu yang membuat kita tuh jadi akhirnya ditolak masyarakat karena kita selalu pertobatan itu berarti perubahan seluruh aksesori. Padahal nggak apa-apa, bawa aksesori nggak ada masalah. Biasanya pembantu kami itu nggak lama-lama selalu dimenangkan di rumah kami. Kalau pulang ke desa, Alkitab aja mereka titipkan dan sebagainya. Tetap kembali pakai jilbab, nanti pulang ke rumah saya jilbab dilepas lagi. Berkali-kali pembantu keluar masuk selalu bertobat di rumah saya. Selalu pembantu itu tidak ada yang tidak bertobat di rumah saya. Dan selalu kami punya pengalaman memuridkan pembantu, dan selalu hanya jadi misionari di desa mereka. Saya kira 2 pembantu terakhir paling heboh itu cerita pembantu kami yang dari Gunung Guci Tegal, itu paling heboh tuh. Itu sampai bisa pulang tuh dengan sikap sangat manis, tetap pakai jilbab tapi membuat suaminya tertarik sama Yesus. Keren itu. Kami udah ajari betul strateginya. Ngomong jangan Kristen, jangan simbol, jangan agama. Tapi perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan itu lebih menjanjikan dan menarik. Bayangkan, tiba-tiba suaminya tahu si pembantu ini punya ndoro yang baik, gajinya bisa lipat, kebaikannya, baju-bajunya tuannya bisa ngalir ke bawah, gitu kan. Kebaikan-kebaikan itu membuat sekampung nih heran. Bahkan saya suatu ketika antar pembantu saya ini pulang pakai mobil sedan saya sengaja ikut. Itu sekampung itu keluar, ya saya ya, itu keluar, itu sambut kami loh. Ini bos macam apa, sampai nganter sendiri ke kampung. Begitu yang, begitu keluar dari mobil gitu, wih Cuyun Fa kan gitu kan.
bau-bau semua itu ngelilingi kami. Mereka sampai heran, kamu itu diperlakukan kayak begini, kami layani loh, kami menghamba betul kepada pembantu. Sungguh, sampai kami antar, itu makanya cerita tentang saya, tentang keluarga kami itu sampai sekarang di desa itu. Mereka bahkan berebutan sampai ada yang pengen kerja di kami, itu minta-minta, pernah sekolah administrasi, tolong diterima. Loh, emang kami ini tempat kerja apa? Itu sampai daftar karena kebaikan-kebaikan yang kita lepaskan. Menurut saya agama itu membunuh kesempatan. Tapi kebaikan hati tidak pernah ditolak siapa saja. Oke? Begitu? Ya. Berbasis kepada kebaikan dan karakter itu pasti diterima. Alkitab bilang kelembutan, kebaikan, kesabaran gak pernah ditolak oleh siapapun di muka bumi. Galatia pasal 6. Wah, pola pikir yang menantang ya. Aduh, jadi KTP-mu apa? Oke, ada lagi mau tanya? Ya, ya. Ada lagi? Habis ini? Oke, Kowing, gini kok, saya kan bersama komunitas pemuridan yang saya sedang jalani hari-hari ini kan punya visi memang kingdom kan ya. Salah satunya kami lagi memuridkan beberapa komunitas waria. Saya pribadi terjun langsung ke sana. Nah, pertanyaan lagi nih Kowing, kita sedang memuridkan mereka sudah hampir setahun 2 tahun belakangan ini. Tetapi satu hal yang sulit bagi kami adalah mengubah cara pandang mereka mental untuk meminta-minta. Nah, bagaimana Kowing untuk supaya mereka tuh bisa lepas dari mental seperti itu karena mereka backgroundnya memang anak jalanan gitu Kowing. Gitu aja kok, thank you. Perubahan nilai kehidupan selalu mengambil 3 jalur utama. Yang pertama dibagikan atau dibedakan nilai benar mana, nilai salah mana, terus membagikan dan mengajar nilai yang benar. Yang kedua, mencontohkan. Dan ketiga, meluruskan jika keluar contoh. 3 ini merupakan cara tercepat merubah kehidupan dan karakter seseorang. 3 ini, ajarkan, contohkan, dan luruskan. Tidak ada yang lain. Kalaupun sampai langkah ketiga, tetap nggak lurus-lurus, walahu alam urusan Tuhan. Itu artinya ada yang keempat, kejadian hidup yang merubah orang. Oke? Nah, kalau kejadian hidup, wah walahu alam, Tuhan yang berdaulat. Hei, bukan Anda yang merubah orang, Tuhan yang merubah orang. Kalau memang kita sudah berupaya tidak berubah juga, walahu alam, Tuhan jualah yang berdaulat melakukannya. Lagunya, pakai lagu. Oke? Jadi Anda harus tahu perubahan itu berproses. Tapi proses perubahan yang paling cepat adalah ajarkan, contohkan, dan luruskan. Luruskan yang bengkok, yang tidak sesuai nilai. Oke, kasih tepuk tangan buat Kowing.